Halo kawan-kawan Indoproges, berjumpa lagi kita di acara wawancara IPTV bersama saya Kunusen Ponto. Kawan-kawan, kali ini kita akan berdiskusi soal konflik Israel-Palestina, terutama yang terjadi sejak tanggal 7 Oktober lalu. Ya, pada tanggal 7 Oktober itu Hamas melakukan serangan yang mengejutkan dunia sebenarnya, bukan hanya Israel, tapi dunia terhadap Israel yang kemudian menewaskan sejumlah orang. Hamas ini kemudian dibalas oleh Israel dengan lebih masif, lebih frontal dan lebih brutal, ya. Dan hingga saat ini, hingga hari ini yang tercatat secara resmi ada sekitar 9.770 orang rakyat Palestina yang tewas akibat serangan Israel tersebut, dan lebih dari 3.000 orang diantaranya adalah anak-anak, bayi, yang kemudian serangan ini memunculkan kritik, dan kemudian lebih dari itu adalah perlawanan dan mobilisasi massa warga sipil di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang selama ini menjadi sekutu terdekat Israel, khususnya Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bung Ike Anugrah dan Bung Ismail Al-Alam. Keduanya adalah editor Indoprogess dan sudah menuliskan pikirannya, opininya di Indoprogess terkait dengan konflik Israel-Palestina saat ini. Halo Bung, apa kabar? Baik, Bung Kun, Bung Alam, semoga sehat selalu. Baik, Semoga sehat juga oke. kawan-kawan. Amin, amin. Sehat semua. Bagaimana Anda berdua melihat konflik Israel-Palestina ini, ya, hingga sejauh ini, ya? Saya dalam pembacaan saya atau pengamatan saya terhadap konflik ini, paling tidak ada dua opini yang berkembang. Yang pertama adalah konflik ini terjadi karena aksi sepihak Hamas, ya. Dan ini banyak disuarakan oleh sebagian kalangan liberal di Indonesia. Ya. Dan yang kedua adalah melihat konflik ini sebagai konflik agama, ya. Eh, dan kedua konflik ini begitu dominan dalam wacana publik di Indonesia, dan saya ingin tahu atau ingin mendengar bagaimana Anda berdua menjelaskan akar konflik Israel-Palestina yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 4 atau 5 dekade yang lalu. Nah, silakan. Siapa yang mau mulai? Bung Ika atau Bung Alam? Silakan. Pertama-tama saya mau bilang bahwa saya pikir kita perlu mengkoreksi ya. Mengkoreksi pandangan umum soal konflik Palestina-Israel ini gitu. Baik yang bilang bahwa ini dimulai karena serangan Hamas, dan juga bahwa yang bilang persoalan perang agama gitu. Saya pikir itu tidak tepat, dan saya pikir itu yang perlu kita klarifikasi lebih lanjut. Konflik Israel-Palestina saya pikir tidak bermulai di 7 Oktober kemarin gitu. Itu yang perlu kita pahami, dan saya pikir kita perlu menempatkan serangan Hamas dan balasan Israel atasnya, dan juga aksi bombardir Israel, aksi genosida bahkan ya, yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza. Ini kita perlu menempatkannya dalam konteks sejarah, dalam konteks historis yang lebih dalam, lebih luas saya pikir. Nah, kalau kita misalnya melihat sejarah Zionisme itu sendiri sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah gerakan gitu. Nah, ini saya mencoba memberikan gambaran atau sejarah singkat ya soal Zionisme. Saya pikir kawan-kawan Indo Progress bisa membaca referensinya secara langsung. Tapi kalau kita melihat sejarah Zionisme, dia memang lahir sebagai respon terhadap diskriminasi, terhadap gelombang antisemitisme di Eropa. Tapi cara Zionisme untuk mewujudkan cita-cita tanah air ya, dalam tanda kutip, bagi orang Yahudi, bagi warga Yahudi itu seringkali meniru cara-cara atau praktek-praktek kolonialisme Barat yang sudah terjadi di banyak tempat. Begitu. Theodor Herzl misalnya, dia sebagai bapak pendiri Zionisme, dia punya sangkaan-sangkaan ya, rasialis terhadap orang Arab, terhadap orang Afrika, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia punya gagasan, misalnya mendirikan Jewish Charter Company, gitu ya. Jadi ya company gitu. Jadi yang tujuannya adalah membeli tanah-tanah dan properti kosong gitu kan, yang kemudian akan untuk diakuisisi kemudian akan diberikan kepada para pendatang Yahudi gitu. Jadi ini dari awal nih bisa dibilang sebagai satu bentuk kolonialisme pendudukan.
atau settler colonialism. Begitu. Nah, bagaimana proses awal kolonialisme pendudukan atau settler colonialism di Palestina ini terjadi? Begitu. Nah, kalau kita lihat di dekade 1920-an, 1930-an, sampai dengan 1948, itu banyak kelompok paramiliter, atau katakanlah lebih tepatnya teroris Zionis yang beroperasi di mandat Palestina, ya, di Mandatory Palestine pada saat itu, yang di bawah kontrolnya Imperium Inggris. Jadi ada kelompok-kelompok seperti Haganah, Irgun, Lehi, atau Stern Gang, yang itu memang selain mencoba mengusir Inggris, mereka juga mencoba mengusir warga sipil, gitu, orang-orang Arab Palestina yang memang penduduk asli di situ, begitu. Jadi mereka mencoba mengusir orang-orang ini, dan puncaknya di dekat-dekat tahun 1948 ada rencana militer yang disebut sebagai Plan Dalet, ya, rencana Dalet. Yang ini dirumuskan oleh para kelompok-kelompok paramiliter Zionis ini, yang kemudian disetujui oleh David Ben Gurion, ya, yang akan menjadi perdana menteri pertama Israel, gitu. Nah, inti dari Plan Dalet ini adalah pengusiran paksa, ya. Jadi dia force expulsion atas warga-warga Palestina yang itu berujung pada Nakba, ya, katastrofi, di mana ada 700.000 warga Palestina atau bahkan lebih yang harus terusir dari rumahnya sendiri, yang juga dan juga terjadi sejumlah pembantaian di situ. Ada pembantaian di Yasin, kemudian ada pembantaian di Kampung Tantura misalnya, dan lain sebagainya, gitu. Nah, ini jadi kemerdekaan Israel dalam tanda kutip, atau formasi Israel dibangun di atas pembersihan etnis atau ethnic cleansing-nya orang-orang Palestina. Nah, ini teman-teman saya pikir bisa merujuk karyanya Ilan Pappé yang berjudul The Ethnic Cleansing of Palestine, ya, sebagai referensi untuk melihat sejarah ini. Dan dari titik tersebut sampai dengan sekarang, Israel mempraktekkan politik apartheid bagi rakyat Palestina. Politik apartheid itu apa? Singkatnya, demokrasi bagi warga Yahudi, tapi ya tirani, pengekangan bagi orang Arab Palestina, gitu. Nah, untuk mewrap up, ya, sebagai menutup elaborasi saya yang untuk bagian pertama ini, saya melihat serangan Hamas ini perlu kita lihat sebagai bagian dari upaya pembebasan nasional melalui jalur perjuangan bersenjata, gitu. Saya pikir ada konsensus, ya, bahwa siapapun akan setuju bahwa kita tidak boleh melakukan excess killing, gitu. Kita tidak boleh menyerang warga sipil, dan lain sebagainya, gitu. Itu satu hal yang perlu kita kritik keras atau bahkan kita kutuk. Tapi kita perlu membedakan mana serangan yang sifatnya teroristik, begitu, dan mana operasi militer yang karena berbagai macam faktor jadinya botch, ya, jadinya tidak berjalan sesuai rencananya, begitu. Saya melihat serangan Hamas ini secara historis tetap ada nilai strategisnya. Ini mirip dengan serangan Tet Offensive, ketika Vietcong berhasil mengejutkan Amerika di Vietnam pada waktu itu. Tapi karena berbagai macam faktor, akhirnya banyak juga warga sipil Israel yang yang tidak ada hubungannya dengan serangan itu harus meninggal juga, gitu. Di sisi lain, saya pikir sudah banyak juga laporan yang menyebutkan bahwa banyak warga sipil Israel yang meninggal karena serangan dari tentara Israel itu sendiri, dari Israel Defense Force, gitu, atau Israel Occupation Force, gitu. Jadi kita perlu imbang, ya, saya pikir dalam mengkritik Hamas ini, gitu, dan menempatkan perang yang ada, begitu, dalam sejarah yang lebih luas. Saya sebut perang karena kalau konflik menyarankan simetri, ya, seakan sama, gitu. Saya pikir tidak ada simetri di sini. Yang ada adalah asimetri. Yang satu diokupasi, yang satunya lagi adalah kekuatan kolonial. Begitu, Bung. Terima kasih ya Bung Iko atas penjelasannya singkat soal bahwa akar konflik ini adalah kolonialisme. Nah, Bung Alam, kita melihat bahwa ada dua pandangan, ya, selain soal Hamas sebagai pemicu serangan brutal Israel ini, dan juga melihat bahwa konflik ini adalah soal agama, ya, karena Hamas ini mewakili satu faksi di dalam Islam, kemudian dia menyerang Israel yang Yahudi, dan itu kemudian diklaim ini sebagai konflik agama. Nah, bagaimana Bung Alam melihat opini ini atau menilai pandangan yang menyatakan bahwa ini adalah konflik agama? Pandangan bahwa isu Palestina adalah bercokol di sebagian besar masyarakat Muslim, ya, di Indonesia. Ukurannya gampang saja, bahwa tadi pagi, ya, sampai siang hari di Monas itu kan ada aksi
apa aksi bela Palestina gitu lah ya. Saya lupa nama resminya itu apa gitu ya. Walaupun para penyelenggara berupaya menghadirkan representasi kelompok agama se-Indonesia, saya bahkan sekretaris korlapnya itu teman saya Pak Pendeta Jimmy Sormin gitu ya dari PGI, tetapi motif agama tetap muncul gitu ya di sebagian besar demonstran yang memang mungkin mereka juga yang beberapa tahun lalu ikut aksi bela Islam gitu ya, berjilid-jilid itu. Nah, yang menarik adalah hampir seluruh orator itu memang membawa isu ini sebagai satu persoalan kemanusiaan, persoalan kolonialisme. Ada upaya mulai meredakan tensi ya, motif agama untuk membingkainya sebagai murni persoalan kemanusiaan, persoalan penjajahan yang harus dilawan. Sayangnya hal itu dicemari oleh orator terakhir. Saya nggak tahu dia itu diberi ruang yang memang diberi jadwal untuk berorasi atau tidak gitu ya. Saya hanya melihat di siaran langsungnya CNN di bajunya itu bertuliskan FPI tentu dengan singkatan yang sekarang ya, Front Pembela Islam, Front pendakwah Islam atau apa begitu. Saya lupa di versi yang sekarangnya ya. Setelah mereka dibubarkan, itu dia terang-terangan menyebut dari awal sampai akhir orasinya itu Yahudi gitu sebagai sumber masalah. Dan itulah justru yang disambut dengan sorak-sorai gegap gempita gitu di kalangan pengunjuk rasa. Lalu orasi itu ditutup oleh satu kelompok nasyid yang identik dengan PKS. Saya lupa nama kelompok nasyidnya apa, dan di situ ada lirik-liriknya ketika Yahudi membantaimu. Nah, gitu. Dan itu yang memicu para demonstran untuk tetap bersemangat gitu. Jadi memang ada masalah yang masih bercokol sebagian besar di sebagian besar pikiran umat Islam. Nah, ini saya rasa muncul dari beberapa prakondisi gitu ya. Pertama memang di hampir setiap konflik yang melibatkan mayoritas agama tertentu, yang kebetulan saja melibatkan mayoritas agama tertentu, tendensi untuk membawanya ke isu agama itu sangat besar gitu ya, baik di tingkat nasional kita ataupun di tingkat global seperti kasus Palestina. Ada upaya membangun solidaritas di sana. Itu sangat lebih besar dibandingkan dengan konflik yang satu agama gitu, Sunni sama Syiah gitu kan, atau Saudi dan Yaman dan seterusnya. Jadi ada sesuatu yang kalau bahasanya Jürgen Meyer itu kan cosmic wars gitu ya, perang antara tatanan realitas gitu ya, tataran kosmik yang harus dimenangkan oleh salah satunya gitu. Dan dalam hal ini orang yang punya semangat keberislaman tinggi merasa harus membela saudaranya untuk memenangkan itu. Dan cara paling mudah adalah dengan cara mengidentifikasi lawan dengan identitas agama juga, yang kebetulan juga tadi Yahudi. Nah, tetapi kalau dilihat secara historis, memang kemunculan Zionisme pun, tadi Bung Ikro sudah bahas banyak gitu ya, saya hanya ingin menyinggung menambah beberapa hal saja. Misalnya Ilan Pape sendiri beberapa hari sebelum ada tanggal 7 Oktober itu, dia menulis tentang akar-akar Christian Zionism gitu ya, akar-akar doktrin biblikal tertentu yang juga turut memberi sumbangsih gagasan atas pembentukan Zionisme. Nah, dia menyebutlah beberapa kelompok denominasi Protestan gitu ya. Saya sebagai mahasiswa teologi di UKDW gitu, jadi lumayan kenal gitu larian teologinya. Yang kalau di Indonesia saya nggak mau sebut gitu ya. Kalau di Indonesia dia memang bukan terafiliasi dengan PGI. Gitu. Jadi PGI ini kan Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, dia yang cenderung inklusif gitu ya. Nah, kelompok-kelompok ini yang akar historis di Eropanya itu sangat mendukung Zionisme, itu memang dikenal sebagai kelompok yang fundamentalis gitu. Sampai sekarang di Amerika pun mereka disebut dalam bahasa akademik sebagai Christian Zionism. Ditambah tadi doktrin-doktrin partikular juga terhadap interpretasi teks-teks Yahudi gitu ya. Jadi ada satu persenyawaan gitu lah ya antara ekstremisme Yahudi dengan ekstremisme Kristen yang kemudian membentuk Zionisme. Walaupun dalam proses perjalanannya ketika mereka sudah menikmati capaian-capaian kolonialismenya dan juga sudah sudah bertindak lebih realistis sebagai satu negara, wajah sekulernya lebih muncul gitu. Nah, jadi doktrin
Cosmic Wars ini memang cokol bahkan bukan hanya di antara pendukung Palestina, tapi juga pendukung Israel. Nah, kerumitan ini gitu ya malah mengaburkan akar persoalan bahwa masalahnya adalah kolonialisme. Gitu. Kolonialisme itu kan sesuatu yang buruk dalam dirinya, tapi ketika dibawa ke persoalan peperangan antar agama, ya satu sama lain menjadi saling menganggap musuh layak diperangi karena menganut agama tertentu. Nah ini yang bermasalah gitu ya. Dan retorika anti Yahudi inilah yang masih diwariskan gitu ya sampai sekarang. Tapi yang menarik adalah ada jurnal setahun atau 2 tahun lalu, Sarah Senting namanya, dia dari University of Groningen kalau nggak salah ya. Nanti saya cek lagi jurnalnya. Di jurnal Religion dia membuat tulisan menarik tentang nalar teori konspirasi dan juga antisemitisme yang muncul di kelompok Ikhwan Muslimin di Mesir sana. Ternyata dia muncul baru di era Sadat gitu. Jadi Ikhwan Muslimin sudah muncul di era sebelumnya, tapi kebiasaan berpikir dengan cara konspiratif dan juga menyalahkan Yahudi sebagai entitas yang paling bersalah, itu ternyata ada proses historisnya dan baru terbentuk dan menjadi dominan di masa-masa Anwar Sadat. Salah satu penyebabnya adalah memang ketiadaan mereka, tidak mampunya mereka dalam membaca konstelasi politik Timur Tengah yang begitu panas di masa itu. Gitu. Mereka punya akses sangat terbatas terhadap data yang valid, terhadap informasi yang benar, apalagi untuk menganalisisnya. Angka teoritisnya juga gak begitu kaya gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan identifikasi terhadap agama tertentu itu menjadi lazim gitu. Dan itu masih terus tertular sampai sekarang. Nah ini sih yang menurut saya bahaya dan harus diubah gitu ya. Tapi bagi saya seorang Muslim gitu, kalau mau membela Palestina dengan motif agama, ya dia bisa beralih ke teks-teks lain yang tidak sedang berbicara tentang Yahudi, melainkan misalnya tentang pentingnya umat yang satu tubuh gitu kan, pentingnya jihad untuk melawan orang-orang yang mengusir dari tempat tinggal kita. Kan di situ nggak diidentifikasi siapa yang mengusir gitu kan, subjeknya nggak diidentifikasi. Jadi siapapun yang melakukan pengusiran itu kita lawan, kita membela diri. Nah, menurut saya karena sulit nalar Cosmic Wars ini dihilangkan gitu ya, yang paling memungkinkan untuk saat ini ya adalah mengalihkan cara bernalarnya gitu, bukan lagi dengan nalar Cosmic Wars dengan identifikasi sebagai identifikasi lawan dengan agama tertentu ya, melainkan doktrin-doktrin yang mendorong kita untuk bersolidaritas. Nah itulah doktrin jihad gitu ya kalau dalam Islam. Tapi masalahnya kalau kita, umat Islam misalnya mendukung Palestina atas nama anti kolonialisme, jihad anti kolonialisme, premis itu juga harus konsisten diterapkan. Misalnya dalam ketika kita membela korban-korban kolonialisme lain seperti Papua gitu ya, itu kan jadi berat lagi tuh, jadi isu yang mungkin secara moral akan susah lagi untuk dibicarakan. Jadi saya rasa itu ya, kalau mau bicara konflik agama, energinya harus diarahkan ke anti kolonialisme gitu. Sebenarnya kan inspirasi perlawanan itu bisa datang dari mana saja kan, dan itu sah ya. Bagi kelompok agama ya tentu inspirasinya bisa datang dari ajaran agama yang dia anut, dan yang sekuler tentu saja sama ya, bisa dari nasionalisme, bisa dari sosialisme atau dan seterusnya. Nah, masalahnya ketika itu menjadi sebuah identity gitu ya. Inspirasi itu kemudian dijadikan sebagai sebuah gerakan politik, bukan sebuah inspirasi perlawanan. Gitu. Nah, apa problem dari sebuah perlawanan, khususnya dalam kasus Palestina dan Israel ini, ketika dia beralih menjadi sebuah problem identitas, bukan sebuah problem bahwa ini adalah kolonialisme satu negara terhadap negara yang lain. Di mana letak problemnya ini? Karena kalau kita melihat Hamas sebagai akar masalah dan kemudian ini adalah perang agama, Cosmic Wars seperti yang dibilang oleh Alan tadi, ini kan sebenarnya adalah identitas, politik identitas atau politisasi identitas, dan ini yang kuat gitu, baik di Indonesia maupun di Israel dan di sekutu-sekutu dekatnya, misalnya di Amerika, Uni Eropa dan Inggris gitu. Bagaimana? Apa masalahnya ketika itu menjadi sebuah identity politics? Gitu? Jadi
dampak langsungnya bagi saya intoleransi ya, hilangnya kesediaan untuk bertoleransi terhadap identitas yang berbeda. Kalau pada kelompok Muslim, kelompok Islamis, ya tadi yang mengidentifikasi semua lawan adalah Yahudi, biasanya akan disertai dengan kecurigaan yang lebih luas, bahkan terhadap persoalan-persoalan yang dekat gitu ya. Ketika Indonesia ada persoalan kapitalisme hiburan misalnya, dia akan dituduh sebagai satu bentuk konspirasi Yahudi. Ketika ada persoalan lawan politik yang hendak dikalahkan, dia akan juga disebut akan mudah mendelegitimasi mereka itu ketika ada unsur identifikasi Yahudi di sana gitu. Dan konsekuensinya ya toleransi terhadap Yahudi yang ditunjukkan oleh Nabi, oleh sejarah Islam itu sendiri jadi hilang gitu. Mereka nggak punya narasi tentang itu gitu ya, nggak diajarkan di dalam komunitasnya. Bahkan ya kecuali hal-hal yang tampak menguntungkan umat Islam secara politis gitu ya, di mana kelompok Yahudi hidup damai di imperium Islam. Jadi penekanan utamanya adalah tatanan sosial politik yang monolitik gitu, yang mereka hendaki. Bukan ajaran-ajaran doktriner seperti apa dalam Islam itu yang mendorong orang-orang Muslim saat itu nggak membantai orang Yahudi kan gitu. Kalau contoh intoleransi di kalangan umat Islam yang lawan sebagai Yahudi. Tapi ketika di kelompok berangnya, kelompok Christian Zionism, itu juga kan tampak sekali dalam Islamofobia gitu kan. Orang-orang yang Islamofobik di Amerika, di Eropa, bahkan mereka biasanya satu paket dengan nalar ultranasionalisme gitu ya, dengan konservatisme agama Protestan ya, dan fundamentalisme juga, anti sains dan seterusnya. Biasanya itu satu paket. Jadi memang intoleransi ini menghasilkan cosmic wars dan juga membawa isu identitas ke dalam kerumitan masalah ini, membuat seseorang ya jadi intoleran karena memang itulah yang paling mudah dan melegakan gitu ya buat melampiaskan amarah mereka, alih-alih berpikir lebih rumit lagi. Saya rasa itu. Saya mungkin mau menambahkan sedikit ya ke pemaparan Bung Alam yang tadi sangat komprehensif gitu. Terima kasih banyak, Bung. Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal sih. Itu yang mudah-mudahan berguna bagi kawan-kawan Indo Progress dan juga kawan-kawan umat Muslim ya di Indonesia. Dan juga saya juga tadi kita sudah cukup baik membahas soal politik identitas di umat Islam gitu ya. Nah, saya juga ingin membahas mengenai politik identitas di blok katakanlah mendukung Israel ya. Jadi Christian Zionist gitu ya, dan juga ya standar Zionis lah, kira-kira seperti itu. Zionis standar gitu. Saya pikir benar ya, problemnya adalah dia mengaburkan masalah begitu dan dia akan memperburuk masalah ini. Dia akan memperpanjang masalah ini. Konflik ini akan semakin berkepanjangan begitu. Pertama-tama apa ya? Saya sendiri sebenarnya melihat ada perkembangan yang menggembirakan juga sih. Karena di satu sisi betul masih ada masih ada pemikiran yang sifatnya shortcut begitu ya dari segmen masyarakat kita bilang wah ini karena kerjaan Wahyudi segala macam dan lain sebagainya. Tapi kalau analisa anekdotal saya, observasi anekdotal saya di media sosial misalnya banyak warganet gitu yang bilang ya ini masalahnya adalah masalah kolonialisme gitu. Dan saya pikir ini perkembangan yang menarik juga ya. Orang mulai melihat soal kolonialisme, soal imperialisme lagi ya di tengah kondisi dunia yang sedang terjadi perang imperialis gitu. Ini membawa kita kembali saya pikir ke Zionisme gitu. Apa yang bermasalah dari Zionisme? Kalau masalahnya adalah orang Yahudi, warga Yahudi bisa hidup di historical Palestine gitu, bisa hidup di Timur Tengah, itu tidak ada masalah. Begitu. Kalau masalahnya adalah orang Yahudi seeking refuge, ya mencari perlindungan dari gelombang persekusi dan genosida Nazi, itu tidak ada masalah. Gitu. Yang menjadi masalah dari Zionisme adalah bahwa itu masalah Jewish supremacy, bahwa orang Yahudi punya klaim eksklusif atas historical Palestine dan mengesampingkan bahkan mengusir warga-warga dari kelompok lain begitu. Ini ethnic cleansing namanya begitu. Dan kalau kita lihat sejarah Zionisme itu sendiri ada beberapa episode-episode yang tidak mengenakan begitu. Karena kelompok-kelompok seperti Irgun atau Lehi gitu di satu sisi di satu periodenya kelompok-kelompok parlementer Zionis ini mereka kepikiran ide bagaimana kalau kita
berkolaborasi dengan rezim Nazi supaya bisa mengusir Inggris dari historical Palestine, dari mandatory Palestine begitu. Ini dibahas ya oleh Middle East Monitor, oleh Joseph Massad, oleh Haaretz ya, oleh surat kabar, oleh koran di Israel itu sendiri. Jadi ini saya nggak bikin-bikin gitu. Ini arsipnya ada begitu. Dan saya pikir hal-hal seperti ini yang perlu kita bongkar lebih lanjut, karena selama ini proyek politik Zionis selalu mengkonflate, ya kan, selalu menyamakan kritik atas Israel sebagai satu bentuk antisemitisme gitu. Padahal tidak begitu. Yang bilang Israel apartheid itu bukan hanya Human Rights Watch, tapi mantan direktur Mossad pun juga sudah bilang bahwa ya ini negara ini apartheid begitu. Dan saya pikir kita semua perlu tahu itu. Dan kenapa hal-hal ini perlu dibongkar lebih lanjut gitu, apalagi melihat perkembangan selama beberapa belas tahun terakhir, saya pikir kawan-kawan di Indonesia begitu, terutama kawan-kawan Muslim juga perlu tahu bahwa kalau kita melihat gelombang trajektori dan gelombang perlawanan di Palestina itu sebenarnya selalu lintas denominasi begitu ya. Jadi peranan orang kamrat-kamrat Arab Kristen begitu, teman-teman Kristen Arab di perjuangan Palestina itu sangat penting begitu ya. Ada George Habas, ada Edward Said yang tentu kawan-kawan tahu, ada juga Joseph Massad misalnya, yang kalau lihat tulisan-tulisan Joseph Massad dia kayak simpatinya besar sekali terhadap Hamas begitu. Melihat dan dalam gerakan pembebasan nasional Palestina, Hamas sekarang faksi yang paling punya combat capacity, kekuatan perang, tapi ada faksi-faksi lain gitu yang dia inspirasi dari nasionalisme kiri atau dari Marxisme-Leninisme bahkan gitu. Nah, di sisi lain saya juga ingin menggarisbawahi terakhir bahwa kita perlu membongkar instrumentalisasi ya agama ini jadi sebentuk politik identitas, karena itu akan menghalangi upaya solidaritas yang lebih jauh, lebih maju, saya pikir begitu. Kalau kita melihat perkembangannya sekarang, lagi Bungkun menyaksikan langsung di Amerika misalnya, itu kawan-kawan Yahudi muda yang paling depan gitu dalam membela saudara-saudara kita di Gaza. Begitu. Itu perkembangan yang luar biasa, saya pikir. Ada banyak kawan-kawan Yahudi yang dia sangat pro Palestina dan anti Zionis. Karena dalam perspektif mereka sebagai kelompok progresif, sebagai Yahudi, kami tidak akan membiarkan genosida terjadi atas nama bangsa kami begitu. Jadi ini klarifikasi ini saya pikir penting ya, agar kita lagi-lagi tidak terjebak politik identitas yang tadi Bung Kun dan Bung Alam bilang gitu. Ya, jadi ini memang masalah yang sebenarnya sederhana. Ini pengusiran pendudukan satu bangsa, satu kelompok bahkan ya, terhadap bangsa lain, dan kemudian bangsa yang dirampas tanahnya ini diusir dari tanahnya dengan berbagai cara, dan cara yang paling efektif adalah dengan kekerasan, pembunuhan, dan seterusnya. Sesederhana itu masalahnya, tapi kemudian menjadi kompleks, menjadi ribet karena ada campur tangan pihak lain, ada kepentingan lain yang bermain di sana, dan kemudian ada analisa atau opini-opini yang mengaitkan ini dengan persoalan-persoalan yang adikodrati dan seterusnya itu. Nah, sekarang saya ingin beralih ke topik lain yang juga penting kita omongkan di sini, adalah kenapa harus melalui jalan kekerasan. Itu kan tindakan Hamas adalah dia menyerang Israel, penduduk Israel, yang sebenarnya dalam periode tertentu ini sudah tidak terjadi apa-apa, tapi karena kemudian Hamas melakukan serangan militer, itu kemudian memberikan semacam justifikasi kepada Israel untuk melakukan serangan balasan, dan serangan balasan ini dilabeli dengan cap ini untuk membela diri, ya kan? Israel berhak membela diri, dan narasi ini yang dipegang atau diyakini oleh hampir seluruh pemerintah di Barat ya, Amerika, Uni Eropa, dan Inggris, dan kemudian kelompok-kelompok liberal yang lain di Indonesia gitu. Jadi pertanyaan saya adalah, kenapa harus melakukan serangan militer? Kenapa tidak melakukan saja negosiasi? Ya kan? Itu kan tidak akan negosiasi kan tidak akan melahirkan korban sebegini banyak, dan lebih humanis gitu. Nah, humanitarian action ini
yang kemudian menjadi titik tolak, sehingga narasinya adalah saya tidak membela siapa-siapa, saya membela kemanusiaan gitu. Nah, apa yang bermasalah atau apa yang menjadi problem dari kenapa Hamas harus melakukan serangan militer? Silakan Alan, Anda menulis soal ini. Ya, jadi kalau bicara kekerasan kita akan bicara bentuk lainnya ya, non-violence, ya, kekerasan. Ada banyak pandangan yang mendorong Palestina untuk menyelesaikan masalah ini, mewujudkan kemerdekaannya yang berdaulat itu dengan cara-cara kekerasan. Dari sekadar opini sampai analisis ilmiah gitu ya, itu banyak mengarah ke sana. Apalagi konon ada data yang mengatakan sepanjang abad 20 upaya kekerasan itu lebih menunjukkan hasil dibandingkan upaya kekerasan. Nah, tapi persoalannya bukanlah memilih antara kekerasan atau nirkerasan, melainkan upaya pembacaan yang harus cermat dulu dari perspektif mereka sebagai agensinya, maksudnya Hamas ya, Hamas sebagai agensi perlawanan itu untuk melakukan semua tindakan yang mungkin gitu. Nah, kalau bagi mereka kekerasan yang bukan hanya 7 Oktober tapi juga di masa-masa sebelumnya itu bisa setidaknya menggentarkan Israel, atau bahkan mereka juga mungkin sudah berhitung tentang dukungan dunia terhadap mereka gitu ya, bukan hanya Israel yang juga mencari dukungan dunia karena diserang Hamas. Itu ya bagi saya sah saja gitu, asalkan tadi ya di awal tadi di tulisan Bung Ikro sudah diwanti-wanti pentingnya membedakan antara ekses ya dan juga sasaran yang diniatkan dari awal ya, terutama korban sipil. Nah, itu menurut saya. Jadi kekerasan ini kan jalan yang mungkin relevan untuk konteks-konteks tertentu gitu. Seorang Gandhi saja sudah mengatakan kalau saya punya pilihan hanya melakukan kekerasan atau kabur sebagai pengecut, ya saya memilih kekerasan. Walaupun kekerasan yang paling utama, kan itu yang saya kutip dari Gandhi di tulisan saya. Nah, Gandhi waktu itu bukan orang yang mengecam kekerasan gitu ya, tapi dia mengutamakan satu jalan yang lebih spiritual di satu sisi dan juga lebih meminimalisasi korban di sisi yang lain ya, di jalan kekerasan. Dia berhasil misalnya dalam upaya kemerdekaan India gitu ya, dan kerap menjadi contoh, menjadi teladan di generasi setelahnya hingga sekarang. Tapi pertanyaannya apakah satu bentuk kolonialisme yang nyata yang sudah memakan korban banyak sekali ya, ada gara-gara kasus ini kan ada statistik gitu ya, tiap dari tahun ke tahun korban Israel sekian orang, korban dari Palestina sekian orang, dan itu sangat timpang. Apakah kondisi seperti itu masih membutuhkan satu-satunya jalan yakni kekerasan? Ya, saya rasa sangat lugu kalau orang hanya menyuarakan kekerasan pada masalah Palestina gitu ya. Toh di saat yang sama kolonialisme pendudukan itu juga masih terus meluaskan jangkauannya, karena tujuan mereka itu yang mendirikan Israel Raya ya, yang petanya benar-benar nggak ada jalur Gaza dan West Bank bahkan, dan pasti mereka akan menempuh itu salah satunya melalui jalan kekerasan, bukan hanya terhadap kelompok milisi yang melakukan perlawanan terhadap mereka ya, tapi terhadap masyarakat sipil. Itu sudah banyak sekali datanya begitu telanjang di hadapan kita gitu ya, itu sih kalau menurut saya. Jadi sah memilih jalan kekerasan ketika kondisinya sudah setimpang itu gitu. Ya tadi ya, kalau kita kembalikan ke pernyataan Biko tadi, ini bukan konflik sebenarnya. Kalau konflik itu ya tadi kondisi dua pihak atau lebih yang punya tujuan berbeda gitu. Tapi cara menyelesaikannya mediasi, arbitrasi. Kalau masih panas, masing-masing pihak nggak punya kehendak untuk menyelesaikan, bawa ke pengadilan gitu kan. Nanti ujungnya kekerasan. Nah, itu kan tahap-tahap yang sifatnya setara dari awal gitu. Tapi penjajahan Zionisme ini nggak setara, bukan hanya dari segi senjata, tapi dari segi dukungan dunia terhadap Israel itu sendiri. Jadi itu sih menurut saya. Jadi Hamas dan juga
kelompok lain gitu ya, di Palestina, termasuk juga ya Hezbollah sudah ikut campur di sana dan kelompok Hutsi juga kalau nggak salah ikut juga beberapa hari terakhir menyerang Israel. Itu ya akumulasi dari penjajahan yang lebih brutal di tahun-tahun sebelumnya, 3/4 abad. Silakan Bung Ika, apa yang bermasalah dari tuduhan atau tudingan ini? Kalau nggak Hamas nggak nyerang, ini nggak ada ini serangan brutal Israel yang sudah menelan korban hingga hampir 10.000 nyawa ini. Baik, makasih Bung Kun, Bung Alam. Ini topik yang menarik ya, dan sangat penting, dan saya bisa ngomong panjang soal ini, tapi saya akan coba ngomong secara singkat gitu. Kalau ditanya alasannya kenapa Hamas atau bahkan gerakan perlawanan Palestina secara lebih luas harus menempuh jalur bersenjata, jawaban saya gampang. Pertama, ya mereka tidak ingin nasib mereka seperti nasib Native Americans, ya orang-orang penduduk orang-orang Indian di benua Amerika, misalnya seperti itu, atau orang Aborigin, misalnya di Australia, punah gitu. Kalau pilihannya antara punah dengan bertahan sebagai sebuah bangsa, maka bagi saya dan bagi kita semua saya pikir jelas pilihannya apa. Itu satu. Kedua, kalau kita merefleksikan ke gerakan pembebasan nasional di berbagai negara lain, di negara-negara dunia ketiga atau Global South, termasuk kita, yaitu satu jalur yang sering ditempuh, gerakan pembebasan nasional di banyak tempat. Begitu. Tentu saya tidak fetish kekerasan begitu. Ini bukan masalah dikotomi begitu. In the most abstract sense, ya kalau kita bisa menempuh jalur nir kekerasan, ya kita akan tempuh jalur itu gitu. Tapi ada kondisi-kondisi di mana itu tidak memungkinkan gitu. Musuh tetap ingin menindas kita. Lantas apa pilihan yang kita lakukan? Kalau di konteks Gaza, nah ini saya mengkontekstualisasikannya lagi, ini sudah dibahas secara cukup panjang juga oleh orang-orang seperti Norman Finkelstein dan lain sebagainya yang melakukan riset mendalam gitu. Orang-orang Gaza mencoba melakukan perlawanan secara non-violence, secara nirkekerasan. Terakhir kali mereka melakukan itu di tahun 2018-2019, ketika mereka melakukan gelombang protes besar-besaran, ya, namanya The Great March of Return. Jadi selama kurang lebih setahun, ya ratusan atau ribuan warga Gaza ini protes, marching gitu ya, aksi mereka jalan sampai mendekati perbatasan Israel Gaza, ya kan, menuntut dibongkarnya blokade ya di Gaza. Gaza ini kan biggest open air prison katanya. Ini seperti kamp konsentrasi. Sebenarnya seperti itu. Dan apa respon Israel? Respon dari tentara okupasi Israel? Ya merepresi mereka secara brutal. Gitu. Ini jadi saya pikir ada momen-momen sejarah yang kita tidak boleh lupa. Gitu. Teman-teman di Indonesia tidak boleh lupa. Begitu. Nah, kalau kita bicara operasi Hamas, ya operasi Badr al-Aqsa kemarin gitu, ada kekurangannya, iya gitu. Saya juga mengkritik itu. Tapi saya pikir ada beberapa hal yang perlu kita highlight, begitu ya. Pertama begini. Pertama saya sudah bilang tadi banyak korban warga sipil itu terjadi karena pasukan tentara IDF sendiri yang panik, begitu ya. Tentara IDF sendiri yang panik, mereka ingin membebaskan warga sipil Israel ini dari tahanan Hamas. Tapi akhirnya malah jadi menembak atau menyerang warga sipil itu sendiri. Nah, itu banyak laporannya di Electronic Intifada, Mondoways, misalnya, dan lain sebagainya. Dan di Israel sendiri sebenarnya sudah ada upaya untuk dari warga negara Israel sendiri ya, untuk melakukan investigasi independen soal ini 1.400 ini pelakunya siapa aja gitu. Apakah semua murni Hamas atau banyak juga yang dari tentara okupasi Israel sendiri gitu. Apalagi ada testimoni-testimoni dari warga Israel sendiri yang yang mereka bilang ya tahanan Hamas perlakuan kami sebagai tahanan dengan baik dan lain sebagainya gitu. Tentu menurut saya naif juga kalau bilang tidak ada akses gitu ya. Saya pikir ada akses gitu. Nah, eksesnya ini mungkin terjadi saya pikir ketika ada warga Gaza yang keluar ya, yang ikutan penyerangan juga kemudian menyerang secara membabi buta, atau mungkin ada pasukan-pasukan Hamas yang hitung-hitungan war ethics-nya tidak sematang itu begitu. Ini juga perlu dikontekstualisasikan di dalam konteks begini. Di Israel sekarang ada 5.000 atau bahkan lebih tahanan politik
Palestina, ya. Itu berpengaruh ke proses pendidikan politik dan proses pendidikan politik militer di Gerakan Pembebasan Nasional Palestina, begitu. Ini orang-orang yang bisa melakukan operasi militer secara lebih terukur, gitu, dan bisa bernegosiasi. Gitu. Ada juga orang-orang seperti Marwan Barghouti ya, yang dia dianggap sebagai Nelson Mandela-nya Palestina, begitu. Ini nggak. Ini semua berbelas-belas tahun bahkan berdekade-dekade di penjara Israel gitu. Ini punya pengaruh besar gitu ke dalam misalnya kualitas pasukan gitu ya, termasuk kapan dan siapa yang harus diserang dan lain sebagainya gitu. Jadi itu faktor-faktornya ya, yang saya pikir mengakibatkan mengapa ada ekses begitu dalam operasi militer Hamas kemarin. Nah, terakhir saya juga ingin menggarisbawahi ini. Ini lagi-lagi saya pinjam dari Norman Finkelstein ya. Dia bilang gini, kita perlu mengontekstualisasikan pemberontakan Gaza ini atau operasi Gaza ini. Ya, saya nggak lihat dari hanya tanggal 7 Oktober ya, tapi dari gelombang perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Gaza selama berapa belas tahun terakhir gitu. Ini bukan aksi terorisme gitu. Analogi yang tepat di sejarah, kalau kita mau cari analogi yang mirip, ini mirip dengan slave revolt. Ya, ini mirip dengan pemberontakan budak atau prisoners uprising. Ya, atau pemberontakan tahanan gitu. Itu analogi yang lebih tepat saya pikir gitu dibandingkan sekedar melabeli bahwa itu yang kemarin itu adalah aksi terorisme begitu. Gitu, Bung. Oke, saya mau mengadres soal Hamas ini ya, karena ini yang bermunculan di timeline gitu. Terutama dari sebagian kalangan liberal di Indonesia bilang bahwa Hamas ini adalah problem bukan hanya di dalam konflik Israel atau perang Israel-Palestina ini, tetapi di dalam tubuh gerakan Palestina itu sendiri. Ya, karena ini adalah gerakan ekstremis, gerakan yang radikal, teroris, dan tidak menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, maka selama Hamas ini masih ada, maka tidak akan pernah selesai konflik ini. Perang Israel dan Palestina tidak pernah akan selesai, dan kalau toh selesai, ini akan menjadi masalah baru bagi warga Palestina yang katakanlah terbebas dari pendudukan Israel ini. Nah, mungkin kalian berdua bisa menjelaskan singkat sebenarnya Hamas ini gerakan seperti apa sih, dan kenapa dia diberi label seburuk itu. Ini kalau di media-media barat kan mulai melabeli Hamas ini seperti ISIS gitu ya. Dan menurut saya ini adalah sebuah pandangan yang rasis karena mereka ini adalah korban, dan korban ini diberi label lagi sebagai sesuatu yang buruk, gitu, yang jahat, sehingga korban harus menerima keadaannya. Ya, gua menjadi korban karena gua jahat gitu ya. Seperti kalau di Indonesia itu seperti orang PKI atau korban-korban komunis atau korban penggusuran lahan dan seterusnya gitu ya. Bahwa ya kalian itu memang menjadi korban ya karena kalian itu jahat, kalian itu bersalah, kalian itu tidak tahu aturan dan teroris dan seterusnya, sehingga kayak kamu terima aja nasibmu seperti itu gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan saya adalah sebenarnya siapa sih Hamas ini? Ya itu saya pikir label yang tepat ya, bahwa ketika orang berbicara Hamas tuh kalau di Indonesia kayak orang ngomongin PKI gitu. Jadi sudah ada labelisasi dan sekarang ada upaya ya kan melabelisasi Hamas sebagai ISIS dan lain sebagainya. Yang saya mau bilang, saya akan mulai dari statement ini gitu. Gerakan pembebasan nasional di baik tempat dimanapun, at some point of history, di satu titik sejarah mereka itu akan dilabeli teroris begitu. Nelson Mandela saja African National Congress dilabeli teroris begitu. Di Irlandia IRA bahkan Sinn Féin partainya itu dilabeli teroris atau simpatisan teroris sympathizers. Upaya perjuangan pembebasan nasional Indonesia itu ya pejuang-pejuangnya juga dianggap sebagai teroris begitu, para pasukan gerilya kita dan lain sebagainya begitu. Saya nggak bilang Hamas nggak bermasalah juga gitu. Kita bisa menunjukkan sejumlah kritik gitu, tapi kita perlu menempatkannya secara proporsional. Lagi pula begini, kalau kita melihat sejarah gerakan pembebasan nasional Palestina sebelum Hamas naik, jadi ketika waktu itu masih didominasi oleh Fatah ya dan PFLP, Popular Front for the Liberation of Palestine, ya itu mereka juga dianggap teroris gitu. Aksi-aksi yang mereka lakukan juga katakanlah ya cukup teroristik gitu. Sebelum ada Hamas, dulu yang mempelopori pembajakan pesawat adalah PFLP.
begitu. Dan mereka membajak pesawat di mana-mana, gitu. Sebelum Yasir Arafat dan Fatah melakukan kapitulasi, ya dia juga melakukan aksi gerilya di mana-mana, begitu. Jadi kelompok Fidayin ini sebenarnya mereka lebih tepat dilihat sebagai pasukan gerilya. Ada satu analisis yang menarik, saya lupa, dari satu Strategic Studies Institute di UK. Dia bilang analogi yang tepat ini bukan ISIS. Ini seperti kita melihat Vietcong. Begitu. Saya pikir itu analogi yang lebih tepat. Begitu ya. Nah, Hamas ini sendiri juga naik, dulu sempat dikasih angin ya sebenarnya oleh otoritas Israel karena dianggap bisa mengimbangi kelompok-kelompok yang lebih sekuler, begitu ya. Dan dia dianggap sebagai alternatif bagi orang Palestina sendiri karena Palestinian Authority, otoritas Palestina yang sekarang berada di tepi barat, itu dianggap korup, dan memang korup. Jadi Hamas dianggap sebagai pilihan-pilihan yang ada gitu. Tapi kalau kita berbicara soal posisi Hamas dalam gerakan pembebasan nasional Palestina gitu, saya pikir banyak juga yang melihatnya sebagai kelompok yang absah, bagian yang absah, elemen yang sah dari gerakan pembebasan nasional Palestina gitu. Kalau kita lihat di perang yang sekarang, toh brigadenya PFLP juga ikut membantu Hamas gitu ya dalam perang melawan tentara okupasi Israel gitu. Dan dalam melihat Hamas, saya pikir kita juga perlu melihat sayap-sayapnya yang lain ya. Ada sayap kesejahteraan sosialnya, misalnya seperti itu. Mereka pernah ikut juga dalam pemilu ya. Jadi pemilu terakhir, pertemanan terakhir mungkin yang diadakan di Palestina di tahun 2006, itu Hamas menang. Tapi ya mereka tidak bisa memerintah karena diblokade oleh Israel, oleh Amerika Serikat, dan juga oleh Palestinian Authority sendiri gitu, karena mereka dianggap sebagai ekstremis dan lain sebagainya. Tentu ada fase-fase di mana Hamas tuh ya bisa kita katakan reaksioner lah gitu. Tapi dalam perkembangannya saya pikir ada perkembangan yang menarik begitu ya. Kalau misalnya kita melihat ADART-nya Hamas begitu ya. Dulu itu referensinya misalnya ada referensi yang antisemitik dan lain sebagainya begitu. Jadi masih terbawa dengan keterbatasan yang ada ya, terbawa logika cosmic war kalau pakai bahasanya Bung Alam gitu. Tapi kalau kita lihat ADART-nya Hamas 2017 itu cukup menarik, dan ini teman-teman pembaca bisa cek sendiri ya di Middle East Eye, itu ada terjemahan bahasa Inggrisnya. ADART Hamas 2017 itu menarik karena mereka bilang musuh kami bukan orang Yahudi, musuh kami adalah kolonialisme Zionis, gitu. Itu jelas tertulis di ADART-nya Hamas seperti itu. Jadi itu upaya saya untuk mengkontekstualisasikan Hamas, Bung, gitu. Tentu sebenarnya kita butuh analisis dan butuh melihat lagi referensi-referensi yang lebih lengkap ya soal Hamas ini gitu. Tapi tentu saya pikir ini tidak semonolitik ya yang dibayangkan orang-orang di Barat atau yang dibayangkan oleh kubu liberal gitu. Silakan Bung Alam. Menambahkan saja data lain gitu ya, karena memang setelah peristiwa 7 Oktober itu Al Jazeera itu merilis satu infografis yang menarik ya tentang Hamas dengan gaya komik DC gitu, gaya komik Amerika begitulah. Saya menikmati sekali infografis Al Jazeera itu. Dan dari sana saya juga melacak lagi tentang sejarah Hamas. Kalau kita lihat Hamas sebagai kelembagaan gitu ya dia memang fenomena baru di dalam perjuangan pembebasan Palestina gitu ya. Tadi di masa-masa sebelum 80-an ada PFLP dan juga Fatah. Kemudian ada koalisi besar yang menyebut diri PLO, dan Hamas muncul persis dalam konteks itu, ketidakpuasan sebagian rakyat Palestina terhadap hasil-hasil perundingan PLO dengan Israel, dengan negara-negara Barat. Nah, kemudian dibentuklah Hamas ya oleh Syekh Ahmad Yassin. Nah, tapi mobilisasi yang kemudian begitu cepat gitu ya, kaderisasi juga yang demikian masif, itu memang bukan hanya tidak terjadi di karena ketidakpuasan PLO saja, tapi memang Hamas ya punya akar kultural Ikhwanul Muslimin yang di Timur Tengah, bahkan di Indonesia sudah sangat banyak kadernya gitu. Nah, Ikhwanul Muslimin ini di masa-masa itu baik di tingkat pusat mereka gitu ya, ataupun di wilayah lain seperti di Afghanistan, dulu ada perang pecah juga di sana tahun-tahun 80-an itu memang punya narasi tunggal tentang cosmic wars gitu. Ya, jadi selain peneguhan identitas, kemudian mereka juga mengidentifikasi seluruh lawan itu adalah kafir harbi yang harus diperangi, bukan hanya Israel gitu ya, tapi
biasanya pemimpin-pemimpin diktator di negara mereka masing-masing di mana mereka ada gitu. Bahkan Soeharto pun oleh kelompok PKS ya, maksudnya yang sekarang jadi PKS itu juga dipandang sebagai togut gitu. Nah, nalar ini yang kemudian nalar cosmic wars tentang siapa lawan ditambah dengan satu pendidikan militer yang sudah berlangsung di Afghanistan gitu ya, dan beberapa orang mujahidin Afghanistan waktu itu juga bolak-balik itu ke Palestina dan juga ke Afghanistan gitu ya. Dan saat tokoh mereka yang menonjol adalah Abdullah Azzam, dia orang yang ngerti fikih gitu ya, maksudnya dokter fikih di Al-Azhar, itu kemudian mencoba mengidentifikasi siapa lawan siapa kawan. Nah, yang menarik, sebagian orang tergoda untuk mengidentifikasi lawan yang harus diperangi segera adalah mereka yang dianggap sebagai musuh dekat gitu. Jadi siapapun pemerintahan mereka dimanapun mereka tinggal gitu ya, itu yang harus dilawan. Alih-alih musuh jauh yang disebutnya yang diidentifikasi sebagai Amerika, sebagai Israel dan sebagainya. Nah, Hamas muncul dalam konteks-konteks itu gitu. Jadi konteks ketika pandangan ideologis benar-benar mengeras gitu ya, dan ada kebutuhan menegaskan identitas juga, ditambah ketidakpuasan terhadap situasi nasional. Tapi tadi seperti Bu Ikro bilang, ada banyak perubahan demi perubahan yang terjadi pada Hamas. Di samping tadi ada juga ekses yang mereka lakukan gitu ya, dari tindakan-tindakan politis mereka di Palestina. Perubahan-perubahan yang menurut saya signifikan karena salah satu sosok yang begitu didengar oleh Ikhwanul Muslimin, dan dia juga punya pandangan yang moderat gitu ya, sehingga diterima bukan hanya di kalangan Ikhwanul Muslimin tapi juga kelompok muslim lain, itu kan adalah Yusuf Qaradawi. Nah, Yusuf Qaradawi itu sudah kita bisa lihat misalnya dari beberapa buku terjemahan beliau di tahun-tahun 80 dan 90-an, kita bandingkan dengan bukunya yang terbit nyaris belakangan gitu ya, mungkin nggak sampai 20 tahun terakhir, judulnya Fikih Jihad. Itu bukunya terbitkan Mizan kalau bahasa Indonesianya. Itu beliau tegaskan bahwa isu-isu Israel ini bukan sekadar isu Yahudi gitu, bukan lagi jangan lagi dipandang isu Yahudi, bahkan ya Yahudi itu bukan musuh, ada Yahudi yang baik. Beliau menunjukkan kedekatannya dengan 3 tokoh Yahudi, saya lupa tapi siapa ya, dan dalam percakapan beliau dengan 3 tokoh Yahudi itu mereka saling mengklarifikasi gitu ya tentang pandangan-pandangan ekstremisme di agama masing-masing. Nah, ini yang pandangan ini mungkin yang tadi kata Bu Ikro 2017 berhasil mengubah gitu ya ADART Hamas, dasar normatif mereka untuk tidak lagi se ekstrim masa lalunya. Ketika Hamas muncul dan kemudian terlibat dalam dinamika Palestina, mengikuti pemilu dan menang jadi suara mayoritas kalau nggak salah ya, sampai sekarang ya dia menempatkan dirinya, dan juga elemen-elemen lain memandang Hamas itu ya sebagai kelompok perlawanan gitu. Makanya ada masa di mana mereka punya serangan bersama, Intifadah 2000 itu kan jihad Islam. Jadi kelompok yang secara ideologis mirip Hamas tapi non demokratis, itu ada Hamas, ada PFLP. Dan itu serentak gitu, mereka mereka melakukan serangan bersama dengan strategi yang juga sudah diperhitungkan gitu ya, walaupun tidak sekeras sekarang gitu. Jadi Hamas harus dipandang sebagai seperti itu. Dia kira-kira kalau di Indonesia seperti orang PKS yang berhadapan konflik gitu, berhadapan dengan konflik bersenjata gitu, sehingga nalar-nalar teologisnya akan memang selalu muncul. Tetapi ketika posisi mereka ya adalah terjajah, ya mereka akan melakukan perlawanan balik, dan itu sah bagi keyakinan teologis mereka dan juga tadi bagi perspektif kita yang lebih luas gitu ya dalam perlawanan budak dan seterusnya. Itu bagi saya di situ ya. Nah, yang menarik adalah ada obrolan dengan beberapa kawan, satu dari Muhammadiyah, satu dari NU, yang mengatakan bahwa keengganan banyak orang dari 2 ormas ini untuk lebih aktif berwacana tentang Palestina itu persis karena Hamas adalah Ikhwanul Muslimin. Jadi mereka nggak mau menunjukkan satu kedekatan yang bisa menguntungkan mungkin perolehan suara dari PKS di masa politis gitu ya, atau ya secara sosial juga akan harus lebih menegaskan batas yang tegas gitu ya antara wacananya kelompok moderat dengan wacana kelompok PKS. Menurut saya ini malah merugikan ya, ini satu sifat kanak-kanakan yang nggak perlu gitu ya, karena
ada masanya nanti kita juga butuh solidaritas yang lebih luas gitu, bukan hanya untuk isu Palestina gitu kan, tapi juga isu-isu nasional. Itu saya rasa. Jadi ini menarik ya. Sebenarnya Hamas ini dia bukan satu organisasi yang monolitik dan kemudian statis gitu ya, tapi dia ada berbagai pandangan di sana dan sangat dinamis, sangat tergantung dengan bagaimana perkembangan kondisi eksternal yang bergerak setiap saat kan, dan di setiap momen tertentu. Nah, tadi menarik itu yang disinggung Alam tentang obrolannya dengan kelompok Muhammadiyah dan PKS ya. Itu menyedihkan tapi lucu juga ya. Ya, bagaimana dalam situasi yang brutal ya, genosida seperti ini, kemudian kalkulasi politik itu yang sempit muncul justru di kedua. Kalau toh mereka tidak bisa mewakili NU dan Muhammadiyah, tapi aktivis Muhammadiyah dan NU lah ya, kita bisa sebut seperti itu. Nah, persis di situ saya ingin mengalihkan pembicaraan ini ke soal bagaimana kita merespon kasus genosida di Palestina ini. Karena kalau kita lihat di negara-negara Barat yang menjadi sekutu kuat Israel, itu kan ada dua camp kan, ada dua blok gitu. Yang satu adalah blok elit pemerintah, ya, elite baik yang ada di pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan, dan kedua adalah blok gerakan sosial kan, masyarakat sipil, ya, yang elit ini mendukung penuh Israel secara membabi buta. Pokoknya Israel berhak membela dirinya dan dia punya hak untuk melakukan apa saja untuk menghancurkan Hamas ya, termasuk membom dan seterusnya gitu ya. Sementara kelompok masyarakat sipilnya bilang enggak, ini apa-apaan ini kalau ini adalah konflik dengan Hamas ya sudah, turunkan saja pasukan khusus untuk Israel untuk melakukan tindakan balasan terhadap Hamas, karena Israel ini bukan militer yang lemah, ini salah satu militer paling canggih dan paling kuat di dunia gitu. Apa salahnya gitu? Kalau itu saja ya kita setuju gitu. Tapi ini udah genosida, dan genosida ini mengatasnamakan Yahudi, nama kami gitu ya. Makanya kemudian gerakan masyarakat sipil ini sangat sangat plural gitu ya. Di Amerika terutama sangat dipelopori oleh kelompok-kelompok muda Yahudi ya, pelopornya adalah generasi muda Yahudi. Nah, kita meletakkannya dalam konteks Indonesia. Bagaimana sih sebenarnya respon terhadap genosida di Israel ini? Karena kalau yang saya lihat, aksi-aksi masyarakat sipil masih sangat terbatas, dan pemerintah kemudian negara Indonesia ini bertindak seperti NGO, ngirim bantuan ya, ngirim makanan, ngirim apa ini ya. Sangat-sangat minimal sekali, sangat-sangat minim sekali upaya untuk mempengaruhi konstelasi politik di Timur Tengah. Padahal ini Indonesia negara besar, mengklaim sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia, tapi bertindak sangat minimal dalam mengatasi konflik atau genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Jadi gimana ini sebaiknya, atau apa pandangan Anda berdua soal respon kita terhadap pembantaian di Palestina? Silakan. Bagi saya kalau pertanyaannya seperti itu tentang agensi negara, dalam hal ini negara kita Indonesia, kita bisa belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lampau gitu ya. Bagaimana konferensi Asia Afrika itu dibentuk persis dengan semangat anti kolonialisme. Nah, yang menarik, beberapa pekan lagi juga ada konferensi gitu ya, konferensi agama di tingkat Asia Afrika diselenggarakan oleh Kementerian Agama, tapi mengangkat isu perdamaian gitu ya. Nah, itu nggak tahu kenapa bisa sama gitu, tapi memang penyelenggaranya juga di Bandung gitu, di gedung KTT Asia Afrika. Tapi itu hal lain lah ya. Tapi yang ingin saya soroti, ya kenapa kita tidak bisa segarang itu di masa sekarang, bahwa kenangan tentang KTT Asia Afrika itu masih belum hilang, ya. Sosok-sosoknya mungkin masih ada, walaupun sudah usia tua,
sejarahnya masih banyak dicatat, ditulis, dianalisis, gitu kan. Gedungnya juga masih ada di Bandung. Jadi Indonesia bisa berlaku sejauh itu di masa lalu, dan mengapa tidak terjadi juga di masa sekarang. Dan saya rasa dengan semangat anti kolonialisme yang sama gitu ya, itulah yang harus dilakukan pemerintahan kita di tingkat negara. Jadi kalau tadi ya sekadar mengirim bantuan, ya itu kita sudah melakukan itu sebagai NGO, lembaga-lembaga filantropi dan seterusnya gitu. Atau bentuk yang lain ada boykot gitu kan, BTS juga ada juga ada penyiaran informasi gitu ya, yang lebih fair, yang lebih objektif dan seterusnya, itu bisa dilakukan oleh masyarakat sipil di tingkat individu maupun tingkat organisasi gitu. Tapi ya peran negara harus lebih jauh dari itu. Nah itu sedikit singkat sih dari saya. Iya, terima kasih Bung Alam. Saya juga mungkin tidak akan terlalu banyak ya, cuman ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama, saya juga mau mengamplifikasi ya, gitu, mengulang kembali yang Bung Kun bilang. Kalau kita lihat gelombang solidaritas Palestina di banyak tempat, saya pikir ini perkembangan yang luar biasa ya, karena betul di tingkat massa itu banyak sekali simpati, saya pikir, ke perjuangan pembebasan nasional Palestina gitu. Tidak serta-merta ke Hamas, tapi ke perjuangan pembebasan nasional Palestina secara umum gitu ya. Kalau di Belanda ini, kalau tidak salah, dari jajak pendapat terakhir 52% warga Belanda itu bersimpati dengan perjuangan pembebasan nasional Palestina. Ini buat saya menarik gitu ya. Kemudian dari beberapa aksi yang saya ikuti di sini, di Amsterdam misalnya, di Den Haag itu koalisinya cukup luas begitu ya. Di Amsterdam itu karena masih seminggu awal perang, jadi rata-rata yang ikut warga keturunan Arab gitu. Tapi terakhir saya ikut di Den Haag, itu koalisinya luas. Jadi ada warga keturunan Arab, ada kawan-kawan dari berbagai organisasi kiri misalnya dan progresif, ada banyak warga Belanda kulit putih misalnya yang ikutan. Jadi saya pikir ini perkembangan yang sangat dahsyat ya, sangat visible gitu. Dan ini terjadi di tengah gelombang represi terhadap suara-suara pro Palestina yang juga begitu besar sebenarnya di negara-negara Barat gitu. Kalau kita lihat misalnya di Prancis, di Jerman itu parah gitu. Tapi mau nggak mau akhirnya elit ini memberi konsesi gitu, ngasih ruang buat suara-suara pro Palestina ini. Represi masih ada, tapi saya pikir saya pikir ada perkembangan yang menarik gitu. Bahkan kalau saya iseng-iseng lihat dari internet gitu, di kelompok-kelompok konservatif di Amerika sendiri ada juga yang tidak suka dengan perang ini gitu. Tidak dari argumen solidaritas tentu, tapi dari argumen ini buang-buang uang pajak kami gitu. Jadi saya pikir ini perkembangan yang menarik begitu ya. Kalaupun semangatnya tidak solidaritas gitu, semangatnya non intervensionisme gitu. Untuk apa sih kita datang jauh-jauh ikutan perang orang lain gitu kan, mengobrak-abrik negara lain gitu. Saya pikir menarik dan bahkan bisa kita bilang menggembirakan gitu. Tentu kalau kita ingin berspekulasi bagaimana perang ini akan berakhir, yaitu ada faktor-faktor geopolitik yang lain lah, yang itu mungkin bisa kita diskusikan di kesempatan selanjutnya, seperti misalnya seberapa jauh Qatar akan masuk memediasi, atau seberapa jauh Hizbullah akan turut serta dalam perang ini, dan lain sebagainya. Itu saya pikir untuk diskusi selanjutnya. Tapi kembali ke pokok permasalahan, apa yang bisa kita lakukan di Indonesia, saya pikir aksi-aksi solidaritas ini memang perlu dilakukan secara lebih gencar gitu. Saya sendiri, ini bagi saya kritik bagi kawan-kawan gerakan sosial ya. Saya sendiri melihat kadang ada keengganan juga dari kawan-kawan gerakan sosial itu untuk yang katakanlah lebih non-agama, lebih sekuler katakanlah gitu, untuk turun dalam isu Palestina ini gitu. Seakan-akan dianggap bahwa isu-isu Palestina ini adalah isu kelompok-kelompok Islam atau kelompok-kelompok Islamis tertentu gitu. Padahal lagi-lagi ini isu kolonialisme gitu. Saya pikir ini saatnya ya kelompok-kelompok gerakan sosial, kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan juga kelompok-kelompok Islam turun bersama jalan gitu untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita, kamrat-kamrat kita di Palestina. Begitu. Juga saya juga berbicara sedikit soal gerakan boykot ya, yang ini juga jadi banyak kontroversi ya di Twitter, katakanlah seperti itu gitu. Nah, sebenarnya gerakan boykot ini sudah berjalan agak lama ya, secara di tingkat nasional, gerakan BDS, Boycott, Divestment, and Sanction terhadap Israel. Nah, ini meniru dari strateginya memboikot Afrika Selatan begitu. Dan saya pikir ini juga perlu digencarkan gitu. Karena imbasnya kalau di konteks Afrika Selatan imbasnya cukup besar ya. Itu imbasnya cukup besar, menjadi faktor yang juga melemahkan rezim apartheid gitu. Nah, kalau kita berbicara boykot, saya pikir beberapa hal perlu diklarifikasi ya begitu, karena
boykot ini bukan sembarang boykot, tapi ada tujuan-tujuannya. Gitu. Tidak semua perusahaan, gitu, perusahaan-perusahaan yang misalnya punya investasi besar di Israel, gitu, atau dia komplisit terhadap politik pendudukan, politik apartheid yang ada, gitu. Dan yang kita serang ini ya bos-bosnya, gitu, si capital owners ini, gitu. Bukan lantas kalau kita memboikot, kita jadi tidak peduli nasib buruh yang bekerja di McD, misalnya, dan lain sebagainya. Tidak, saya pikir tidak seperti itu, gitu. Nah, ini juga poin diskusi selanjutnya ya. Tapi kalau kita berbicara soal boykot, begitu, poin saya adalah ini gerakan yang perlu lebih dimasifkan lagi di tingkat global, yang kita perlu turut serta, dan boykot ini terukur dan dia ada tujuan-tujuannya dan ada ada strategi-strateginya, begitu. Jadi bukan boykot yang sifatnya reaksioner, begitu, yang sering dituduhkan misalnya oleh kalangan liberal terhadap gerakan boykot ini. Begitu mungkin, Bung Kun. Memang kemudian tidak gampang untuk, khususnya di Indonesia sekarang ya, untuk melakukan mobilisasi massal karena problem-problem seperti itu ini nanti diidentifikasi dengan sebagai aksinya kelompok Islam, atau sesama kelompok Islam melihat ini nanti aksinya sebagian faksi di dalam kelompok Islam atau aliran di dalam kelompok Islam. Tapi kalau kita mengesampingkan kepentingan politik jangka pendek tersebut dan melihat ini sebagai problem kolonialisme, maka perjuangan pembebasan Palestina itu adalah perjuangan kita semua. Itu adalah warisan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, di tingkat negara saya melihat bahwa ada perkembangan menarik sebenarnya. Ya, kalau negara-negara Eropa, Amerika, dan Inggris itu komplisit ya, terlibat di dalam program genosida atau aksi genosida Israel terhadap Palestina. Yang menarik adalah negara-negara di Amerika Latin, ya, beberapa negara di Amerika Latin yang kebetulan dipimpin oleh pemerintahan kiri itu melakukan tindakan yang sangat tegas terhadap Israel. Misalnya Bolivia itu sudah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian Honduras, Chili, dan Kolombia itu menarik seluruh diplomatnya dari Israel. Kuba dan Venezuela itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi mereka punya sikap tegas. Memang di beberapa negara Timur Tengah sudah ada juga, ya, Jordania sudah menarik hubungan seluruh diplomatnya dari Israel. Kemudian Yaman juga ya, dan saya baca itu Bahrain sudah menarik hubungan diplomatnya juga dari Israel, tapi Bahrain ini masih menjadi perdebatan karena itu disebut fake news. Nah, menarik kalau akan lebih besar dampak politiknya secara internasional kalau negara-negara besar seperti Rusia dan Cina atau Indonesia ya bahkan ya, itu punya sikap tegas seperti ini, ya. Bukan hanya menghimbau, ya, bukan hanya menghimbau, mengutuk atau memberikan bantuan, karena ya saya juga bisa, ya kan, saya bisa menghimbau, saya bisa mengutuk, saya bisa ngirim bantuan, ya kan, donasi $1, $2, ya kan. Tapi ini kan seperti dibilang Alan tadi, ini negara, ini politik negara, politik kekuasaan yang punya power yang sangat besar. Nah, bagaimana kalau kita melihat jika kemudian Rusia, Cina, dan Indonesia tampil lebih aktif secara internasional di dalam kasus Israel-Palestina yang terakhir ini? Bung Iko, gimana, Bung? Nah, itu menarik sih, Bung. Kalau kita berspekulasi ya, misalnya apa yang akan dilakukan oleh Rusia, India, dan Cina gitu. Ini Indonesia, Rusia, Indonesia, dan Cina begitu ya. Kalau di kasus kita, saya nggak yakin ya kita akan bergerak lebih jauh dari sekedar mengutuk dan memberikan bantuan. Karena ya insularitas berpikir para elit kita gitu. Itu saya pikir satu faktor yang perlu kita akui gitu. Dari berbagai faksi dan aliran politik. Saya tidak yakin selain tampil di mobilisasi massa gitu, mengutuk, mengimbau, atau selain dari pihak Kementerian Luar Negeri memberikan kutukan dan himbauan dan bantuan, saya pikir tidak akan bergerak lebih jauh dari itu gitu. Saya pikir juga kita tidak punya leverage sekuat itu di Timur Tengah ya, mempengaruhi trajektori dinamika yang ada begitu. Nah, yang orang saya pikir tunggu-tunggu adalah langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh Rusia dan Cina begitu. Rusia saya pikir punya kepentingan ya, karena dia juga sedang melakukan perang di Ukraina gitu. Jadi dia bermain di dua kaki gitu. Di satu sisi melakukan perang, tapi di sisi lain
dia juga mengkritik ya agresi Israel atas Gaza. Ini Rusia dan Qatar juga ini sebenarnya negara-negara yang menarik karena dia bertindak seperti buffer zone ya atau buffer countries dari imperialisme gitu. Di satu sisi itu berguna, di sisi lain ya negara-negara ini juga punya problemnya sendiri dan juga nilai-nilai dari elitnya tidak serta-merta sejalan ya. Nilai-nilainya kaum progresif, kurang lebih seperti itu. Tapi dalam konteks geopolitik, saya pikir seandainya Rusia mengambil langkah yang lebih asertif gitu, nah itu akan berpengaruh dalam dinamika yang ada. Terutama juga karena sebenarnya kalau kita berbicara konteks hubungan Rusia dan Israel itu cukup dekat. Salah satunya karena banyak warga Israel yang keturunan Rusia gitu. Jadi ya Putin katakanlah gitu, dia cukup punya saya pikir cukup punya leverage ya dalam hal mempengaruhi trajektori perangnya begitu. Nah, terakhir soal Cina gitu. Cina sendiri ini saya pikir menarik ya karena posisinya sejauh ini ya dia masih mendukung preskripsinya standar ya, dia masih mendukung two state solution dan lain sebagainya. Tapi dia sebenarnya pemain baru katakanlah di Timur Tengah, tapi dalam beberapa tahun terakhir dia mulai meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah begitu. Kalau Amerika Serikat misalnya mencoba memediasi, membrokeri normalisasi Israel dengan 4 negara Arab ya dalam Abraham Accords dengan UAE, dengan Bahrain, dengan Sudan, dengan Maroko gitu. Terakhir kita tahu bahwa Cina ya berupaya memediasi Saudi Arabia, Arab Saudi dan Iran begitu. Jadi ini ada perkembangan yang menarik ya. Saya juga pas baca berita itu kaget gitu. Nah, saya hanya bisa berspekulasi dan saya nggak tahu sama sekali apa langkah yang akan dilakukan Cina gitu. Tapi kalau kita berkaca dari pengalaman Cina kemarin bisa membawa Arab Saudi dan Iran dalam satu meja perundingan, saya pikir Cina juga bisa punya pengaruh ya dalam untuk pengaruhi trajektori atau outcome dari konflik ini gitu, baik secara langsung maupun melalui ya katakanlah negara-negara seperti Arab Saudi atau bahkan Iran. Ya kurang lebih begitu Bu, spekulasi saya. Ini pertanyaan saya dan juga saya punya teman asal Afghanistan gitu ya. Itu kita sering ngobrol, ini kenapa ya negara-negara Arab ini nggak bertindak lebih kuat gitu ya di dalam proses penyelesaian genosida Israel di Palestina ini. Mungkin Bung Alam punya informasi soal ini, kenapa mereka diam gitu ya, atau pasif. Yang paling aktif kan paling adalah Jordan ya, Jordania, melalui Queen-nya itu. Tapi secara umum pasif gitu. Mungkin ada informasi Bung soal ini. Ya, saya kalau pembacaan geopolitik hari ini saya nggak punya ya, tapi kalau secara historis kan yang paling terkenal dari isu Israel di Timur Tengah selain kehadiran mereka itu sendiri, itu kan adalah perang 6 hari ya. Perang 6 hari yang terjadi perang 6 hari yang melibatkan koalisi negara-negara Arab yang konon lebih hebat secara persenjataan dan seterusnya itu melawan Israel dan kemudian menghasilkan kekalahan negara-negara Arab tersebut, ternyata dampak kulturalnya itu sangat besar gitu. Saya ada satu buku Arabic Thought and Cultural Criticism ya. Dia menuliskan dampak kultural dari masyarakat Arab yang menanyakan lagi identitas mereka gitu ya. Siapa mereka, apa makna eksistensi mereka sebagai bangsa, sebagai individu di tanah itu dengan sejarah yang panjang yang katanya agung, mewarisi para nabi dan seterusnya. Ternyata tidak begitu signifikan di masa sekarang. Nah, saya rasa beban-beban itu juga masih muncul hari ini gitu ya. Letupan-letupan kemarahan tentu ada di kalangan masyarakat gitu ya. Tapi ketika kesadaran itu terjadi juga di tingkat pemerintah, kegamangan untuk menentukan sikap masih begitu terlihat gitu. Ditambah faktor-faktor lain yang lebih empiris ya, tadi tergantungan dengan Barat dan seterusnya. Ini sih kalau saya rasa ya ada bekasnya juga kekalahan di perang 6 hari itu. Mereka nggak mau lagi hal yang sama terjadi dengan dampak yang lebih menampar buat mereka dan malah justru semakin mempecundangi mereka di politik kawasan gitu. Itu sih satu. Nah, yang kedua yang menarik adalah Indonesia sebagai negeri tadi mayoritas Muslim, OKI juga ya, dia terlibat Organization of Islamic Conference tingkat negara, di tingkat parlemennya juga. Tadi tuh ketika berorasi Fadlizon mengenalkan diri sebagai wakil dari perwakilan parlemen untuk Al-Quds gitu.
wah namanya itu ini sekali kan, apa yang diidentifikasi bukan Palestina tetapi langsung Al-Quds, nama yang diberikan Tuhan gitu. Kalau memang mereka bekerja dari tahun ke tahun, harusnya ya kita bisa lihat hasilnya gitu kan. Tetapi ya kita tidak bisa melihat hasilnya kecuali hal-hal yang tampak benar-benar kompromistis dan itu berlangsung secara reguler. Misalnya tentang visa dari Israel untuk negeri-negeri Muslim, kehadiran mereka ke Masjid Al-Aqsa gitu ya, yang jadi bisnisan umroh di Indonesia dan seterusnya gitu, sepaket biasa itu. Hal-hal yang seperti itu gitu, tidak ada upaya lebih garang lagi, lebih galak lagi gitu kan. Karena mereka disibukkan oleh urusan-urusan dalam negeri dan kepentingan ekonomi politiknya sendiri di tingkat global. Nah, saya rasa perpaduan masa lalu yang tampak traumatis dan juga kesibukan mereka gitu ya, cara mereka berhitung diri tentang signifikansi negara mereka di hadapan kawasan dan juga relasi-relasi mereka dengan negara barat yang bisa merugikan ekonomi politik mereka gitu ya. Itu yang membuat ya mereka nggak ngapa-ngapain sebenarnya di depan saudara-saudara sendiri yang lagi dibantai gitu ya. Ya, terima kasih ya. Saya kira perbincangan kita hari ini sangat sangat menarik karena kita bicara soal akar konflik atau akar masalah dari perang di Timur Tengah Palestina Israel ini, terus kemudian bagaimana posisi Hamas, bagaimana kita menempatkan Hamas di dalam perjuangan pembebasan Palestina, terus kemudian bagaimana kita coba memberikan respon terhadap konflik ini, isu ini, dan kemudian coba melihat geopolitik ya, peta geopolitik global dan regional dalam upaya pemecahan masalah ini. Nah, saya melihat bahwa satu hal yang menarik adalah kita memang tidak bisa berharap banyak pada elite di level negara ya, atau elit di luar negara yang ada bergerak atau mengambil posisi di dalam konflik atau dalam perang saat ini. Karena di negara-negara Eropa, Amerika, mereka jelas terlibat dalam genosida Israel. Kemudian di luar Eropa, Amerika itu umumnya adalah berhitung pada kepentingan politik domestik mereka untuk memberikan dukungan atau tidak. Sehingga kemudian satu-satunya harapan adalah masyarakat sipil yang harus menekan pemerintahnya di seluruh negara untuk peduli dan mengambil sikap yang lebih tegas, lebih kuat, lebih galak terhadap Israel. Hanya dengan itu dan masyarakat sipil, saya mungkin agak mengabaikan soal kepentingan politiknya ya, tapi karena itu bukan hal yang gampang diselesaikan, ya, karena ini sudah bertahun-tahun dicekoki, misalnya di Indonesia bahwa ini adalah konflik agama, ini bukan konflik kolonialisme, tapi ini adalah Islam lawan Yahudi. Itu sudah bertahun-tahun, sehingga kalau kita berhitung bahwa nanti kita akan terjebak di dalam isu itu kemudian tidak melibatkan diri, saya kira itu juga adalah sebuah tindakan yang tidak produktif, yang tidak menguntungkan bagi dukungan terhadap Palestina. Kita apapun inspirasi politik yang datang atau inspirasi politik yang terlibat dalam dukungan solidaritas Palestina, saya kira kita harus memberikan dukungan ya, kepada masyarakat sipil yang bergerak, menuntut, mendesak elite baik di level negara maupun non-negara untuk bersikap lebih tegas. Kalau sekarang tuntutannya adalah ceasefire, ya, penghentian perang, paling tidak menuntut kepada elite ini untuk mendesak Israel untuk menghentikan serangan genosida perang terhadap rakyat Palestina. Saya kira itu yang paling mungkin kita lakukan saat ini, dan terima kasih kepada Bung Alam dan Bung Ikra sudah meluangkan waktu untuk mendiskusikan topik yang sederhana tapi dibuat rumit oleh berbagai hal yang muncul karena isu ini bukan hanya soal isu Israel dan Palestina, tapi isu Amerika, isu Eropa, isu Inggris untuk tetap bisa bertahan sebagai hegemon di dunia yang kapitalis dan neoliberalis saat ini. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Salam, bye-bye.